Keinformasi lainnya pemirsa, 32 warga sipil tewas dan lebih dari 100 lainnya terluka usai serangan Israel menghantam warga yang tengah antre bantuan di Gaza Selatan. Insiden tersebut terjadi di pusat distribusi bantuan di utara Rafah. Gambaran memilukan terekam dari kompleks medis Nasser di Khan Yunis, Gaza, Palestina. Korban luka bergeletakan di lorong rumah sakit yang kewalahan menangani pasien. Sementara itu, keluarga yang berduka menangisi jenazah sanak saudara mereka, melantunkan doa di antara tangis kehilangan. Sedikitnya 32 warga sipil dilaporkan tewas dan lebih dari 100 lainnya terluka usai serangan Israel menghantam warga yang tengah mengantre bantuan di pusat distribusi bantuan di utara Rafah, Gaza Selatan. شافوا يما زي الورد يروح ليش؟ شافوا زي يما زي الورد ليش نصوت؟ ليش ضيع شبابه ليش؟ عشان طحين ولا زيت ولا خبزة؟ عشان خبزة يما. Militer Israel berdalih warga yang mendekat dianggap sebagai ancaman dan telah diberi peringatan. Setelah diabaikan, pasukan menembakkan tembakan peringatan. Namun kekacauan terus terjadi di titik distribusi bantuan yang menimbulkan korban jiwa dan terluka. Dua guru dari Gaza, Hana Al-Tabba dan Joan Abu Saba, menginisiasi pendidikan bagi anak-anak Gaza yang menjadi pengungsi di Kairo, Mesir. Anak-anak pengungsi ini tidak bisa pergi ke sekolah umum karena tidak memiliki sertifikat izin tinggal. Inilah anak-anak Gaza yang terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya akibat genosida Israel. Bagi mereka, mengungsi ke Kairo, Mesir merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, hidup sebagai pengungsi tidaklah mudah. Mereka kesulitan untuk mengakses sarana pendidikan karena tidak memiliki sertifikat izin tinggal. Beruntung ada dua orang guru dari Gaza yang bernama Hana Al-Tabba dan Joan Abu Saba yang menginisiasi sekolah sementara. Di sini, anak-anak Palestina dari jalur Gaza bisa memulai belajar dasar-dasar membaca dan menulis. Namun sayang tidak ada ijazah atau sertifikat yang bisa diberikan sekolah ini. هلا في صار عدد من الأطفال كتير اللي طلعوا من غزة موجودين في مصر. تقريبا الأطفال بعمر 4 سنوات 5 سنوات هدول ما بتلقوا العلم، ما في مدارس تقبلهم لأنه ما في إقامات إنه يقدروا يفوتوا المدارس وياخذوا شهادات. فمن هان بدأ تفكير في المشروع إنه ممكن إحنا طلعنا من غزة بطولنا زي ما إحنا كده، ما قدرنا إنه ناخد أي حاجة معنا، فطبعا إحنا بنحاول إنه إحنا نأمن مصدر رزق في هذه المبادرة لإلنا، وبنفس الوقت إنه نساعد الطلاب اللي بدهم يتعلموا. Asiknya belajar membuat mereka untuk sementara melupakan trauma yang mereka alami akibat perang. Dibutuhkan dukungan psikologis bagi anak-anak Gaza yang telah kehilangan keluarganya akibat genosida Zionis Israel. Gereja Keluarga Kudus di Gaza menggelar misa minggu pertama usai mendapat serangan udara mematikan dari Zionis Israel. Kardinal Pier Battista Pizzaballa, Patriark Latin Yerusalem, menggelar misa minggu pertama di Gereja Keluarga Kudus di Gaza beberapa hari setelah serangan udara Israel. Serangan mematikan ini yang menyebabkan 3 orang tewas dan 10 terluka, termasuk seorang pendeta paroki. Pada hari Jumat, para Patriark Ortodoks Latin dan Yunani di Yerusalem melakukan kunjungan dan menyampaikan bela sungkawa. Mereka juga mengawal pengiriman makanan serta perlengkapan medis ke masyarakat yang terkena dampak serangan brutal Zionis Israel. Sementara itu, Paus Leo XIV kembali menyerukan perdamaian yang dinegosiasikan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 21 bulan. Komite Tinggi Kepresidenan Palestina untuk urusan gereja menyatakan bahwa serangan terhadap tempat-tempat keagamaan merupakan ancaman langsung terhadap keberadaan umat Kristen di Tanah Suci.
Seruan bela Palestina terus menggema di sejumlah kota di berbagai belahan dunia, seperti yang dilakukan di Paris, Berlin, dan London. Ratusan demonstran pro-Palestina melakukan long march di Paris, Prancis pada Sabtu waktu setempat, menuntut gencatan senjata segera dan mengecam genosida yang terus berlangsung di Gaza. Para demonstran meneriakkan yel-yel sambil membawa bendera Palestina, poster dan potret anak-anak yang tewas akibat pengoboman serta boneka yang melambangkan korban termuda dalam konflik di Gaza. Aksi bela Palestina juga dilakukan di pusat kota Berlin, Jerman, untuk mengecam pemerintahan Kanselir Friedrich Merz yang dinilai memasok senjata ke Israel dan melindungi secara diplomatik dalam menjalankan perang yang disebut sebagai genosida di Gaza. Para demonstran melakukan long march melewati jalan-jalan dekat gerbang Brandenburg. Sebagian dari mereka terlihat ditangkap oleh polisi. Sementara itu lainnya terlihat membawa spanduk bertuliskan seruan gencatan senjata dan mengibarkan bendera Palestina. Sementara itu di London, Inggris, puluhan ribu orang bergabung dalam aksi besar pro-Palestina yang berlangsung di pusat kota London Sabtu waktu setempat. Demonstrasi yang dimulai dari stasiun Embankment ini melintasi berbagai landmark utama di London, seperti Jembatan Westminster, Jembatan Waterloo, dan kawasan Strand, sebelum berpuncak pada aksi massa di Whitehall. Massa aksi terlihat membawa bendera Palestina dan poster yang mengecam aksi militer Israel bertuliskan "Hentikan Genosida". Kita ke informasi lain, pemirsa. Pangeran Arab Al-Walid bin Khalid bin Talal meninggal dunia setelah lama terbaring dalam keadaan koma. Pangeran Al-Walid tak sadarkan diri selama 2 dekade setelah mengalami kecelakaan ketika sedang menempuh studi di Inggris. Kabar meninggalnya Pangeran Al-Walid diumumkan ayahnya, Pangeran Khalid bin Talal, pada Sabtu waktu setempat. Pangeran Khalid menyatakan sholat jenazah untuk putranya akan dilakukan pada Minggu waktu setempat di Masjid Imam Turki bin Abdullah di Riyadh. Pangeran Al-Walid menderita cedera otak parah dan pendarahan internal dalam kecelakaan parah saat ia menempuh pendidikan di London pada tahun 2005. Pada saat itu usianya masih 15 tahun. Sejak saat itu ia dirawat oleh dokter spesialis di Rumah Sakit King Abdul Aziz, namun selama 20 tahun menjalani perawatan hingga akhirnya meninggal dunia, Pangeran tak pernah bangun kembali. Kondisi Pangeran menarik simpati masyarakat besar. Dirinya bahkan dijuluki Sleeping Prince atau Pangeran yang tertidur. Pemirsa, akibat terbaliknya kapal wisata Wondersea di Vietnam, 37 penumpang kapal wisata tewas, sementara 9 penumpang dilaporkan hilang. Kapal wisata ini terbalik setelah terjebak badai di tengah laut. Dalam video amatir terekam anggota Angkatan Laut Vietnam tengah menyelamatkan penumpang kapal wisata Wondersea setelah berjam-jam terapung-apung di lautan. Sebelumnya kapal wisata yang mengangkut 46 penumpang itu terbalik akibat terjebak badai Sabtu siang waktu setempat. Akibat peristiwa ini 37 penumpang diantaranya 20 anak-anak dilaporkan tewas, sementara 9 lainnya masih dalam pencarian. Sebagian besar penumpang adalah keluarga yang akan berwisata ke Hanoi. Saat ini Vietnam tengah menghadapi topan Wita sehingga cuaca buruk kerap terjadi. Peristiwa terbaliknya kapal wisata Wondersea ini menjadi kecelakaan laut terburuk di Vietnam dalam beberapa tahun terakhir. Halo. Anh ơi, ngồi vào đây, ngồi chắc vào đây. Bây giờ chạy hướng nào đây? Chạy hướng vào cảng ấy. Chạy vào cảng. Hỏi xem nào. Đấy để em địa điểm.